بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن إصرار صدري قرآن إملأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن إصرار صدري قرآن إملأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن لله يرجوها لي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن إصرار صدري قرآن إملأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد جبريل كل يرشد للعالم والإنسان رحمن ساعدني يا رحمن صدري قرآن إلا قلبي قرآن تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والله العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن ساعدني يا رحمن صلي القرآن إلا قلبي قرآن واسع اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن إصرار صدري قرآن إملأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang kami hormati, apa kabar semua malam hari ini? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita sampaikan syukur kita pada Allah Taala kesempatan malam hari sejuk ini jadi bisa kembali bermuajah
melangkahkan langkah kita dari rumah kemari maupun dari tempat kerja kemari. Semoga niat dan gerak langkah kita dari rumah kemari selalu dapat limpah rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita sampaikan juga salawat dan salam juga tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah. Insyaallah semoga kita semua dapatkan limpahan syafaat Utsman dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah taala mudahkan segalanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca kita hari ini surat Al-Masad ya. Ada nyebutnya Al-Hab ya, ada Al-Hab ada Al-Masad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Baik ya. Kita lihat sejenak hukum tajwidnya. Bagi yang mungkin sudah pernah belajar hukum tajwid diulang ya. Bagi yang belum atau belum hafal nggak apa-apa. Jadi jangan dibuat pusing. Kadang-kadang gara-gara hafal hukum nggak ngaji lagi karena malas hafal. Jadi dipaksakan. Insya Allah targetnya adalah baca benar gitu. Kalau masalah teori itu belakangan. Tapi kalau nanti yang ingin terus meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru, maka itu sangat diperlukan untuk menghafal teori-teori tajwid tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada, memang sudah ya huruf ta ya. Al-hams ya. Jadi dirasakan desahan napas kita. Kemudian ada huruf ba bertasdid. Ya. Jadi cukup nempel. Jangan ditahan. Saya sampaikan, yang punya hak untuk ditahan ketika dia syiddah atau tasdid hanya nun dan mim. Itu pun ditahan. Nanti ada ya. Kayak surat apa? Ya ayat keempat tadi. Ham, ya ada tiga ini. Ham, untuk 2, 3 berpindah.
Yang lainnya selain menurun mim, maka cukup nempel aja. Tab, bat, tab, bat. Jadi jangan tab, gitu, jangan tahan-tahan ya, cukup nempel. Tab, bat. Tabbat yada, yada, 4 harokat ya. Jadi 2 ayunan ya, yada mad jazm fasil ya. Yada, jadi cukup di ayun, saya pernah bilang kalau yang ayunan cukup 2 kali ayunan. Tabbat yada, yada abi. Kalau hentakan silakan diperkirakan. Yada asal pas ya. Seringkali kelewatan kalau dihentak itu yang nggak biasa, ini akan melewati dari 4 harokat biasanya. Abi ya, matobi'i 2 rakaat. Lahabiu ya. Ada yang tahu? Tanwin bertemu waw, masih ingat hukumnya? Ilgham bi gunnah. Idgham artinya naqwa memasukkan, masuk ya. Bi gunnah, bi gunnah dengan gunnah. Gunnah itu suara yang keluar dari hidung ya, ditahan 3 harokat ya. Jadi tabbat yada abi lahabiu ya, lahabiu masuk ke waw, ditahan 3 letukan. Nah ini boleh monyong ya, lahabiu. Jadi selain yang harokat dhammah huruf, nah ini juga masuk ke huruf yang bisa waw itu bisa monyong ya, lahabiu, lahabiu. Nah selain ini kondisi tidak boleh monyong ya, sod nggak boleh monyong, sok nggak boleh, sa, do juga bukan do, tapi do ya, hati-hati. Nanti kita belajar insyaallah masuk ke huruf yang berikut ya. Watab, nah ini namanya qalqalah akbar. Ini saya bilang kemarin. Ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, nah akbar ini namanya qalqalah akbar. Jadi sugro itu nama kubro sama, pantulan sambil jalan. Qul huwallahu ahad. Laqad kana lakum, laqad qalqalah sugro di tengah-tengah ayat ya, dan asli sukun huruf qalqalahnya. Qad bujadin atau baju tokol, ketika dia sukun maka qalqalah sugro ya, tengah-tengah tadi. Sama mantul jalan. Laqad kana sama dengan qalqalah kubro di akhir bacaan atau tengah waktu atau di akhir ayat. Qul huwallahu ahad, ahad ya sambil jalan ya. Jangan ditahan, jangan ahad, tapi ahad. Nah, ini khusus spesial. Jadi watak cukup 1 ya detik ya, langsung ber. Tabbat yada abi lahabin watab ada banya ya, kayak gitu. Jadi bukan watab tapi tahan dulu, watab ma agna, ma-nya mad jazm fasil sama 4 harokat. Ma augna agak digunakan sukun ya, sama kayak gue nafdu ya. Dua kesalahan ketika mengucapkan gue sukun adalah pertama dipantulkan, ma agna mantul tuh ya, nggak boleh. Yang kedua dialirkan nafasnya, ma tapi ketika gue sukun tunaikan hak dia ya, mentok tapi jangan mantul. Ma nah ya, nah. Jadi cukup mentok, sebelum mantul pindah. Ini butuh latihan bagi yang sering mantul ya. Saran saya berhenti ketika mengucapkan huruf gue sukun, berhenti aja apa, lanjut lagi sampai nanti prosesnya nggak boleh berhenti ternyata, tapi latihannya begitu. Karena kalau berhenti sebentar, larinya hukum sakta ya. Dia akan berhenti sebentar tanpa bernafas. Nanti ada 4 tempat di Quran. Ma aghna
anhu, nun sukun ketemu ha, idhar ya, jelas. Anhu, jelas ya. Idhar halqi namanya. Maluhu sama maluhunya mat silat qasirah, maknya mat tabi'i, dua harakat semua. Wa ma mat tabi'i kasabah. Nah ini qalah kubro di akhir bacaan kita terkena waqaf atau akhir ayat ini mantul sambil jalan. Wa ma kasab ya sambil jalan. Fayasla naron ya. Rom itu ketemu da tanwin hukumnya apa? Ikhfa apa? Ikhfa ada berapa? Ada dua, hakiki dan syafawi. Ini ikhfa hakiki, samar-samar gunnah ya. Dia sabar ya. Fayasla naron sama lahab sama bakalah tiga kubro wa muratuhu masilah qasirah sama hamma. Nah ini gunnah ya. Ada bilang wajibul gunnah min bertasdid ditahan ya. Hamma wa muratuhu hammalatal hatab sama bakalah kubro dibantulkan sambil jalan. Fi jidha hadr qalah sugro ya. Tetap sambil jalan hadr ya. Hadrum. Nah, domatain ketemu mim idgham bi gunnah ya. Masuk ke mim hablum ditahan 3 rakaat ya. Hablum mim sama. Nun sukun ketemu mim tadi tanwin mim kan nun sukun ketemu sama ya idgham bi gunnah. Fi jidha hablum mim masad. Nah sinilah kita bedanya yang sudah menyertasin kiratil nanti ketahuan gunnahnya harus tahan. Jadi sabar Pak kalau gunnah sabar. Ternyata di sinilah keindahan suara seorang baca Quran ketika gunnahnya maksimal. Itulah kesabaran. Makanya kalau kita dengar orang-orang penyanyi dangdut itu dari kori itu biasanya pakai mainnya digunnah deh. Keindahan suaranya digunnah gitu. Tapi hati-hati. Kadang-kadang kita mau baca Quran semua digunnah bacaannya. Ini yang tahu cuma kita yang tertahan dengan ulumul tajwid ini ya, yang makhraj huruf ini karena ketahuan. Kadang-kadang begitu, ada kondisi di mana kita tidak merasa ternyata semuanya kuat dari hidung suaranya, A-nya gitu. Maka hati-hati ya, ditahan tadi. Ada al-jahru dan al-hamsu tadi. Baik, itu sekedar bahasan singkat tentang hukum tajwid yang ada. Silakan tafadhol. 3 orang. Mana sini udah semua ya? Yang belum sampai belum sama sekali baca, silakan. Yang ingin nyoba. Tafadhol. Pak Haji kayak pernah lihat dia Bos Salam ya? Iya. Bos Salam. Oh ya. Saya subuh di Bos Salam. Subuhnya. Saya tinggal di A2 2C di belakang pembawa saya. Kalau subuh saya kadang-kadang kejauhan sana jalan kaki soalnya. Baik, silakan. Allah. Padahal baik. Kamsir, silakan. Ya, diayun tuh ya berarti ya. Alhamdulillah. Kurang ronnya itu dikurang itu nggak nyampe ke hidung ya, kurang ke hidung. Nah, ron dihidungin, dimasukin ke hidung. Ya. Masya Allah ya, tahan suaranya panjang juga. Tafadhol, silakan yang lain. Iya, Haji silakan.
Itu. Lahabiwi tahan dulu ya. Lahabiu wa tab. Iya, oke, apa? Iya, bagus. Data lahab panjangnya. Iya, oke. Mas aja, mas-masan enggak? Mas-masan enggak bacaan tadi? Enggak apa ya. Latihan, enggak apa latihan. Iya, terus nambah ya. Oke, suaranya. Apa betul? Betul lagi silakan. Ya, kasih. Ya, baik ya. Alhamdulillah cukup Pak ya. Kita lanjut. Jadi alhamdulillah ya kalau berdasarkan hadis ya. Alhamdulillah ya tadi kita baca Al-Lahab ya. Tambah lagi dengerin orang baca lagi beberapa kali dibaca kita dengarkan. Jumlah huruf Al-Lahab 81 ya. Jadi kalau menurut hadis riwayat Tirmidzi 810 pahala kita dapat kali 10 ya, Masya Allah. Sangat murah ya, sangat mudah untuk mendapatkan pahala dengan baca Quran. Sejenak itu luar biasa. Baik, kita lanjutkan terakhir sampai huruf apa? Dal, jim ya. Dal, oh ya. Dal. Oke, sekarang kita coba mengulang huruf dal yang paling terakhir ya. Dal. Jadi hurufnya dal ya, namanya dal, D-A-L. Ya. Kita ulang sejenak dalnya. 1, 2, 3. Dadi dubat dudan dadi minar udani madidan damida. Baik. Huruf dal ingat ya, al-hams al-jahru. Tidak ada desahan nafas. Pastikan ketika huruf da, jangan da, hati-hati ya. Da. Tadi saya kan di al-hab banyak terjadi ya. Da-nya bukan da tapi da. Ditahan supaya tidak keluar terasa desahan nafas. Lanjut kita ke dal ya. Huruf dal tidak ada di ejaan kita ya. Di ejaannya di itu apa? D Z A L. Dal ya, dal ya, dal. Jadi sama dia makhrajnya dengan fa dan lo. Sama-sama di nempel di gigi atas ujung lidah kita. Ya, fa, la dan lo. Ya. Jadi lo nggak boleh monyong ya. Lo nggak boleh. Karena ini nggak mungkin monyong karena ujung lidah nempel di gigi atas kita nih, depan gigi atas, belakang gigi atas kita. Kalau dal beda sama tak hamas. Kalau dal hati-hati dia al-jahru sifatnya. Tidak boleh desahan nafas. Jadi makanya la ya, la biduban bal hati-hati. Tahu 1, 2, 3. Kalau kita praktekkan di surat Al-Fatihah ada
Siratal ladzi. Ya. Siratal ladzi, ada dia jangan ladzi. Ladzi. Nah, hati-hati. Siratal ladzina an'amta ladzi. Ya, itu hati-hati. Makanya dia al-jahru, sifatnya dia bawa dasar nafas. Kemudian Al-Baqarah ada tuh yang kayak ke 6 ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Dir, jangan dir, hati-hati ya. Nah, kita talaki bagi insya Allah ketahuan di mana kita kesalahannya di mana. Semoga ada salah kita semua. Oke, sekali lagi bareng-bareng 1, 2, 3. Dzalik saya salah ya. Kamu apa ya? Jepit lidahnya, jepit aja, dikit di ujungnya, ya. Ditahan supaya nggak keluar nafas. Tahan, taruh sini ketahuan di mulut kita ya. Kalau ada nafas berarti harus ditahan supaya nggak keluar nafas gimana caranya? La, jangan hati-hati. Dal, ro, nah, ro gampang. R biasa pak. Jadi kalau R biasa itu udah susah bagi kita ya. Rori rubar ruror roriror naminal murni nariror roriror 1, 2, 3. Rori rubar ruror. Roh ini karena dia bertemu roh ya, tanwin bertemu roh, maka dia berlaku hukum idgham bila gunah, melebur ke roh semuanya. Roni ror kan rondo tanwin ketemu roh maka roni ror. Kita belajar juga hukum tajwid, tapi nggak fokus dulu, tapi tetap kita baca seperti itu ya. Nah, roh cuma sama kayak yang lainnya di al-jahru ya, tidak ada salah nafas. Roh ya, hati-hati kan roh bukan roh biasa, tapi roh ya, roh. Ingat kaidah baca, kalau ada huruf harokat fathah maka buka semua mulut kita ya, roh ya, roh, ri, ru. Nah, ketika domah ru, maka alhamdulillah sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ya, du maju mulutnya yang du lillahi rabb gitu ya. Itu kaidah yang paling yang pertama mesti kita kuasai. Nanti ketika talaki surat saya akan lihat itu fokus dulu. Karena nanti kalau Bapak ikut namanya munakosah ya, ada tes untuk menjadi guru Quran, biasanya ada istilahnya tashih. Kalau di metode umi, tashih itu kita baca berapa lembar dites. Kalau nggak lulus, berarti kita tashih dulu 2 bulan. Kalau di metode tilawati namanya cek tilawah. Sama seperti itu semuanya. Jadi sebenarnya metode hari ini sebenarnya sama ujungnya itu pertama ketika menjadi guru Quran harus melewati fase ini, cek tilawahkah atau tashih tadi. Ketika dia lulus langsung ke sertifikasi 3 hari atau 2 hari tilawati. Kalau belum lulus di sini di awal tadi maka ikut tashih dulu 2 bulan sampai benar gitu ya. Oke, lanjut dal ro zai. Nah zai ini hati-hati. Zai ini z seperti kita, ejaan kita z. Gampang ya Pak, Zakaria, Zulkifli ya. Nah, tapi dia sifatnya adalah al-hamsu, maaf, al-jahr. Za, hati-hati, za, ras. Usahakan tidak keluar dasar nafas, memang agak sulit awalnya. Za, ya. Za, zi, zu, baz, hati-hati ya.
Zuzan Zanizat Naminal Musnima Zizan Zanizat. Satu, dua, tiga. Sabar ya, jangan sabar dulu. Satu, dua, tiga, pindah. Itu butuh kesabaran, latihan. Gampang ya. Coba saya pengen za-nya pribadi masing-masing dari tengah dulu deh, dari bapak sana. Zazizun perorangan. Saya PR silakan. Nah tadi muslim mantul tuh, hati-hati ya, tidak boleh mantul. Oke lanjut Pak Sanasi. Oke nggak apa-apa. Tapi aja deh ya, kita percepat. Nanti tinggal penguatannya di talaki ya. Nah, maka kalau yang belum bisa talaki mungkin kalau kesibukan mungkin diusahakan 2 pekan sekali talaki ya. Jadi tidak ada yang nggak pernah talaki gitu. Karena talaki itu kuncinya Pak. Ya kalau kita pengen lancar baca Quran, banyakin baca. Lancar insya Allah Pak. Tapi nggak tahu sabar di mana. Yakin Pak lancar. Mun. Enggak, jadi gini. Beda ketika orang yang belajar Quran, ketika belajar kayak ini ya, alhamdulillah kita belajar tiap pekan. Ketika bapak baca Quran di rumah, salah. Gak apa-apa, kita lanjutin. Ambil belajar. Yang parah jika dia nggak pernah belajar, baca terus gitu kan, yakin bener gitu. Maka alhamdulillah saya bilang tadi, usahakan talaki walaupun nggak setiap pekan, ya, 2 pekan sekali, sempetin talaki. Ketahuan tuh kita laki kan nggak mungkin lewat apa dulu Al-Fatihah itu selesai dulu baru masuk ke Anas kan. Nah, kalau Fatihah masih belum lancar saya tahan dulu ya. Terus sampai bener gitu kan. Benernya masih setengah ya karena nanti setelah materi 30 temuan selesai cek lagi, saya akan cek lagi Al-Fatihahnya. Jadi 2 kali Al-Fatihah ya. Nanti ya, makanya insya Allah kita 30 pertemuan, kita baru 5 apa ya, Tero ya, kita 5 kan hari ini, 5. Target saya 30 pertemuan kurang lebih kita akan selesai tasin qiraah awal ini ya, Quran awal tingkat dasar, kemudian sambil mengurujaah sampai setengah juz ya, Al-Ain insya Allah. Jadi sudah saya sampaikan sampai Al-Ain, biar nanti teman-teman bapak jamaah sekalian kalau sudah jadi imam silakan gitu, Bismillah gitu. Mohon kesabaran gitu. Oke. Akhirnya sehari bisa minimal 3 huruf kita selesaikan. Ya. Tadi berapa? Dal, ro, zain, sin. Nah, sin ya. Sin Pak ya. Seperti tes biasa ya. Sin tes biasa ya. Jadi saya mempermudah aja. Pas talaki insya Allah kita akan pribadi. Seperti es biasa, tapi sifatnya dia apa? Al-hamsu, hamas. Ada desan nafas. Masih ingat ya 10 huruf yang hamas? Fahathahu syakhsun sakata. Ada 10. Fahathahu taha besar, ha, sin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Itu semuanya hurufnya adalah hamas. Itu boleh dasar nafas. Tapi selain itu yang 20, yang 18 tidak boleh ada dasar nafas. Sasi subas susan salisas nabina muslimasi salisa. 1, 2, 3. Sasi subas susan
Gampang Pak ya? Gampang. Oh ini bilang gampang aja ya. Kalau udah gampang, otak merekam gampang, maka saya semua mudah semua insya Allah. Kalau sudah dari awal berat nih kayak otak kita wah berat banget ya badan ngaji ya. Udah berat terus Pak. Jadi yang ucapan kita kadang-kadang itu langsung direkam otak, dia mau mutar, hati-hati. Makanya mudah Pak, gampang gitu ya. Walaupun masih berproses ya. Proses. Oke, baik. Masih ada sekitar 2 menit ya untuk silakan ada pertanyaan. Hal tasal, any question? Saya jarang ya pertanyaan. Tafadhol. Nanti kita setelah ini insyaallah pada Isa talaqi ya. Jadi saya bilang tadi lupa, kuncinya lancar banyakin baca Quran. Kuncinya lancar dan benar, banyakin baca Quran dan talaqi. Tatap muka dengan guru, tahuan misalnya kita di mana. Ya. Kalau nanti ketahuan salah, guru benarkan, saya akan benarkan di mana letak kesalahannya. Jadi itulah kuncinya. Banyakin baca dan talaqi. Apa tuh? Silakan. Gimana sih? Oh iya. Jadi hamas itu sebenarnya bacaan yang tidak perlu berlebihan. Ya artinya cukup desahan napas keluar sedikit gak apa-apa. Contoh misalkan yang seringkali berlebihan adalah ketika pengucapan ta al-hamas ya. Pernah dengar mungkin tabat siada ya. Tabat gitu ya. Enggak, karena dia dampak tadi. Tabat bukan dibuat-buat tabat gitu ya. Pernah dengar enggak? Tabat itu berlebihan. Cukup tabat. Jadi dampak. Ya, sekedarnya aja. Yang berlebihan. Ketika sudah ada desahan napas terasa nah itu cukup. Tabat ya, tidak ada ka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar. Ya, saya. Makanya alhamdulillah kalau sudah belajar tentang sifat ya dan makhluk itu terasa banget ketika muadzin menyampaikan azannya ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Rohnya nanti roh tafkhim. Ya, nanti kita baca ya. Roh ada tipis, ada tebal. Di mana tuh tipis tebalnya tuh gitu kan? Ya, Allah juga lapas Allah tafkhim. Tebal di mana? Allah di alnya ya. Alif tebal, Allahnya tebal. Ashadu, hati-hati dengan asadu, hati-hati ya, beda. Baik, ada lagi silakan. Ya. Ya. Jadi ikhfa itu ada 3. Ada yang panjang, yang gunahnya, yang samarnya lebih panjang daripada gunahnya. Yang kedua, ada samar dan panjangnya dan gunahnya sama. Yang ketiga, ya, yang 3 ini jarang dipakai. Yang gunah lebih dari batas arti. Jadi yang pertama, yang kedua kita akan pakai. Ya. Yang tadi kaf dan qaf termasuk yang tadi. Kaf dan qaf. Min ya. Jadi min sama tuh. Sama lagi biasanya. Sama itu pertemuan misalkan tadi kalimat apa yang contohnya. Faman sakuna, misalkan sakuna ya. Faman jadi samarnya lebih panjang daripada gunahnya. Apa contohnya kira-kira yang lebih gampang? Surat apa? In antum, oh ya, in antum.
In angnya panjang. Baru ujungnya di hidung. Jadi angnya itu ketemu nun ketemu taknya, samarnya itu agak panjang. Nah, baru ujungnya kalau saya kan menyampaikan tiga bentukannya, tiga harokat. Jadi dua itu samar, satunya gunnah. Gitu. In ya. In antum ta'lamun. Kalau kof mil langsung dia mil jadi sama mil sama dengan gunanya sama panjangnya itu yang bedakan kaf dan kof saja ya kaf dan kof itu yang sama panjang samarnya dengan gunahnya kan definisi ikhfa kan ya samar-samar gunah makanya dua ini kita ambil gitu. Itu gimana kalau saya ada yang langsung min qablu apa yang kurang panjang? Makanya tadi ketika materi bacaan guna sabar. Disitulah kita mainkan teori yang panjang samarnya lebih pendek daripada gunanya atau sebaliknya itu di situ ya sabarnya dia apa ditahannya gitu. Toib ya Pak ya itu ya. Baru ketemu hari ini baru datang. Tinggal di mana? Sini. Oh. Baik, nanti pas laki kita ketahuan ya. Jadi ketahuan di mana orangnya. Baik, cukup Pak ya, insyaallah nanti kita insyaallah kita laki yang bisa ada, semoga dijadwalkan ya. Kalau nggak bisa tiap pekan, dua pekan sekali, ya minimal sebulan sekali. Pas laki itu langsung ada waktu kalau misalkan memang ada jadwal ada agenda lain. Jadi saya tahu di mana kita keberhasilan daripada taklim kita. Saya biasa begitu, biasa mengasih lembaran ini dan dibantu tolong yang saya kasih juga yang lembaran qiraatul Quran, tilawah itu di rumah tiap pekan, tiap hari baca. Ditulis dilaporkan nanti sudah di pertemuan saya tanda tangan. Buat apa? Kunci kita dua. Saya talim saya ngajar, nanti Bapak saya baca juga di rumah gitu. Biar kita ada dua jalan untuk melancarkan gitu. Insya Allah lancar. Ustaz salah mulu nggak apa-apa salah baca di rumah. Nanti masih belajar. Nanti pas insya Allah nanti lihatnya ketahuan ya. Ketika nanti kita 20 pertemuan rasakan bedanya. Oh ternyata saya udah makin lancar dan benar gitu kan. Nggak lancar doang gitu. Baik kita akhiri seperti biasa dengan tahlil satu kali dan selawat lagi satu kali. La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mohon maaf jika ada yang kurang, yang salah dari saya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان